When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebelum menikmati pesan-pesan daripada firman Tuhan, kita akan berdoa dulu supaya Roh Kudus benar-benar akan campur tangan untuk mengurapi di dalam setiap firman yang akan kita terima. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada hari ini, hari yang indah ini, kembali kami boleh bersama-sama bersekutu untuk kami bisa boleh menikmati firman-Mu. Dan Roh Kudus, kiranya pengurapan-Mu yang menyertai kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus, kiranya Engkau lah yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu, apa yang Kau mau, bukan apa yang hamba-Mu mau. Sehingga benar-benar pesan ini memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana tenang di tengah gelombang. Saudara, kita akan lihat dulu bagaimana pengalaman Tuhan Yesus saat dia dengan murid-muridnya, dia mengajak muridnya menyeberangi danau. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Saya percaya kita tidak perlu baca, saudara sudah tahu kisah ini. Dan kita lihat saat perahu itu baru berjalan, sebentar Tuhan Yesus sudah tertidur. Tetapi di tengah saat itu tiba-tiba gelombang datang. Kita lihat murid-murid tidak bisa mengatasi, sehingga mereka mulai panik, mulai khawatir, dan akhirnya mereka terpaksa membangunkan Tuhan Yesus. Bahkan sempat satu kata yang mereka katakan, yaitu guru, guru, kita akan binasa. Saudara nanti bisa baca itu di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Kayaknya mereka sudah putus asa, seakan mereka itu sudah mendekati kematian. Dia mengatakan, guru, kita akan binasa. Dan kita lihat Tuhan Yesus bangun, dia dengan tenang, kemudian dia menghardik danau itu, dan saat itu air menjadi teduh. Saudara, saya percaya Tuhan Yesus saat itu tertidur, entah dia terasa atau tidak, tetapi dia tenang sekali menghadapi apapun. Saat gelombang itu begitu besar, murid-muridnya yang berpengalaman pun dia ketakutan, tapi dia kok bisa tidur? Saudara, karena Tuhan Yesus tahu dia datang di dalam rencana Bapaknya. Dia hidup di dalam rencana Bapaknya. Dan rencana Bapaknya tidak akan membiarkan dia mati ditenggelam di air, di danau. Bapak nggak merencanakan dia matinya tenggelam di danau. Karena itu dia tenang. Dia tahu rencana Bapa, bahwa dia nanti akan menjadi penebus. Walaupun dia mengalami penderitaan jauh lebih dari apa yang andai kata itu terjadi, tetapi itu untuk menyelamatkan semua manusia. Karena itu dia tenang, dia tidak terpengaruh dengan gelombang apapun yang dialami, karena dia tahu itu bukan rencana Bapaknya. Saya pernah mengalami hal ini karena saya pernah kerja di kapal ikan di Surabaya. Saya masih bujang sekitar tahun 75. Dan waktu itu kapalnya itu lebih gede dari kapal murid-murid, karena ini kapalnya paling kecil. Ya, paling penumpang 12 itu sudah penuh sesek. Kapal yang saya tumpangi itu besar. Panjangnya hampir 20 meter, kapal kayu, lebarnya hampir 5 meter, pakai mesin lagi, mesinnya gede. Waktu itu mau ke Kalimantan, saya disuruh ikut, saya masih bujangan. Kapalnya mau pindah cari udang di daerah Kalimantan, di Samarinda. Di tengah perjalanan
kapal itu ada gelombang besar. Yang berangkat 3 kapal, yang satu akhirnya nggak tahan, kembali. Kapalnya agak kecil, disuruh pulang aja, bahaya. Yang 2 masih berangkat, termasuk saya masih ikut kapal karena yang saya ikut yang paling gede. Tapi gelombang itu tambah besar, bahkan di tengah laut mesinnya mati. Pas gelombang besar mesin mati, kapal kalau sudah mesinnya mati, dia terombang-ambing, udah. Saya ketakutan. Terus terang, saya karena baru itu, biasanya saya kerjanya di darat, bagian gudang, menghadapi laut yang begitu. Kalau ini terbalik, saya takut, tapi awak kapalnya, ABK-nya kapal itu yang ada sekitar 8 orang, dia malah tenang. Dia sibuk, ayo kita perbaiki mesin, ayo airnya kita buang. Dia nggak panik. Ini terbalik, kalau ini Tuhan Yesus yang tenang, muridnya yang bingung. Kalau ini saya yang bingung, awak kapalnya yang tenang. Saya terus terang dalam waktu itu belum di dalam Tuhan. Saya masih hidup semaunya saya sendiri. Tapi akhir kata, akhirnya kapal itu terbentur, naik di atas karang, dan memang itu pengalaman yang paling menakutkan dalam hidup saya karena itu tengah malam. Nah, kita kembali ke sini. Akhirnya Tuhan setelah menenangkan, dia mengatakan kepada murid-muridnya, kenapa ya kok kamu panik khawatir? Hai kamu yang kurang percaya. Dia tegur muridnya. Kenapa kau takut? Kamu yang kurang percaya. Padahal muridnya sebenarnya sudah sering melihat bagaimana Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Di dalam pasal yang ke-5, di mana Tuhan menyembuhkan orang kusta, orang lumpuh, saudara baca Lukas pasal yang ke-5. Terus di dalam pasal yang ke-7 bahkan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Itu suatu yang sangat luar biasa. Tapi di tengah ketakutan, justru kepanikan, seakan dia lupa. Sehingga murid-muridnya ini kebingungan. Nah, Tuhan tidak ingin kita panik dalam menghadapi gelombang apapun yang ada di sekeliling kita. Ya, kalau khususnya hari ini kita mengalami yang dikatakan wabah atau penyakit sampar kalau istilahnya, kalau di dalam kitab yaitu virus corona. Saudara, justru mari kita belajar bagaimana mengatasi rasa takut atau cemas dalam bencana yang ada di sekeliling kita. Gimana kita menjadi orang percaya yang memiliki satu percaya benar-benar kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa dia punya kuasa. Karena kekristenan itu bukan pengetahuan, tetapi pengalaman. Apa gunanya kita menjadi orang Kristen yang banyak tahu, tapi kita nggak ngalami. Saya tekankan di sini, kekristenan adalah satu pengalaman. Nah, coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Saya ingin baca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tinggal ini kita ajukan dalam hidup kita. Apakah kita selama menjadi orang Kristen, kita benar-benar mengasihi Allah? Kasih yang bukan hanya dalam perkataan, tetapi kasih yang benar-benar dalam tindakan kita, dalam pengalaman hidup kita. Jadi kasih kita itu melebihi dari segala apapun yang kita sukai di dunia ini. Nah, itu firman ini mengingatkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan tahu hati kita, seberapa besar kasih kita kepadanya. Dan kalau benar-benar kasih-Mu itu nyata, bahwa Engkau mengasihi Dia lebih dari kasih apapun yang Kau sukai di dunia ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara percaya ini? Yaitu diteruskan di sini, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus tadi tenang, dia tahu rencana Bapaknya. Nah, perlu kita sadar, apa kita juga perlu tahu rencana Bapa atas hidup kita? Ini perlu, saudara. Kita perlu tahu bahwa kita dipanggil
Bahkan kalau kita mengasihi dengan seluruh hati, kita termasuk umat yang terpilih. Dan Bapa Allah kita, Dia akan menyatakan rencananya dalam hidup kita. Nah, kalau kita benar-benar terpanggil sesuai dengan rencana Allah, apa sih yang Allah mau dalam hidup kita? Kita sudah diselamatkan, kita sudah diberkati. Tuhan punya rencana bahwa kita juga harus menjadi berkat. Itu rencana Tuhan terbesar. Keselamatan bukan hanya untuk kita, Dia ingin kita menjadi berkat bagi mereka. Ada satu pujian yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Saudara mungkin sudah tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk bagaimana selama kita masih bisa, selama kita masih mampu, kita hidup seperti apa yang Allah rencanakan. Dan kita lihat nanti pujian itu sampai ayat yang terakhir, kata-katanya yang terakhir, bila saatnya nantiku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, Tuhan kita menghendaki bahwa hidup kita bisa menjadi berkat di dalam rencananya. Saya percaya kalau kita sebagai orang percaya hidup dalam rencana Tuhan, kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran masalah apapun apabila Tuhan izinkan itu terjadi di sekeliling kita atau bahkan atas hidup kita. Karena kita nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan di dunia ini. Tapi yang penting kita tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Rencana Tuhan tidak pernah berubah bagi orang yang mengasihi Dia, yang mau hidup sesuai dengan rencananya. Dia mau mendatangkan kebaikan. Sehingga ya secara manusia kita bisa aja khawatir, cemas, tapi hanya sesaat dan tidak berkelanjutan. Banyak orang khawatir, takut, apalagi kalau sudah semakin dia mau mengalami ketakutan itu semakin berkelanjutan. Kalau kita ada di dalam rencana apa? Rencana Allah, kita tahu Dia selalu melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan biarkan ada satu khawatir, takut ketika saudara saat ini mungkin terjadi kota saudara zona merah, bahkan mungkin terjadi di sekeliling saudara, di lingkungan tetanggamu ada yang kena. Kita punya Tuhan yang luar biasa untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tahu juga alam ini ada prosesnya, proses alamiah yang Tuhan izinkan atas dunia ini. Kita tidak bisa menentang proses alamiah itu, yaitu bahwa kita sebagai manusia di dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Yang cantik menjadi tua bisa menjadi jelek, kulitnya yang halus bisa menjadi keriput. Semua laki perempuan sama, itu proses alami, tidak bisa ditentang. Banyak manusia berusaha, nggak salah, boleh berusaha untuk merawat tubuh kita supaya kelihatan tetap muda. Rambutnya disemir, wajahnya kalau perempuan terutama ini, supaya kelihatan muda, keriputnya supaya nggak terlalu kelihatan. Tapi mau tidak mau, kalau usia saya 67, di usia 70, 80 tetap nggak bisa dipertahankan. Keriput pasti kelihatan, apalagi sudah kalau bisa sampai umur 90. Nah, ada orang yang ketakutan juga akan dirinya menjadi kelihatan tua. Itu proses alami yang tidak bisa dihindari. Yang perlu kita tahu, gimana sih hidup ini yang harus kita jalani di dunia. Kita lihat seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Dia memiliki satu pegangan prinsip di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Prinsip Paulus,
Dia tahu manusia batini, lahiriah kita pasti makin merosot. Kekuatannya, kesehatannya, muanya akan merosot. Karena itu Paulus gak tawar hati. Jangan kecewa kalau Tuhan izinkan kita kok tambah tua, tambah jelek. Karena prinsip Paulus, dia nggak tawar hati menghadapi hal-hal yang lahiriah, namun manusia batiniah kami, manusia rohani kita ini dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, inilah yang dikatakan yang fana pasti berlalu, sedangkan yang kekal itu pasti yang akan datang. Kalau kita hanya bergumul dengan hal-hal yang fana, kita akan selalu dikuasai kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tapi kalau kita juga memandang yang kekal, kita bukan manusia yang kekal. Kita cuma manusia yang fana, yang terbatas di dunia ini. Tetapi kita sebagai manusia batiniah, kita memiliki sesuatu janji yang tak terbatas, yaitu di dalam kekekalan. Maka kita akan tidak berkelanjutan kalau mengalami apapun penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Ayat 17 saya bacakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus, kalau menurut saya penderitaannya nggak ringan. Tuhan izinkan Paulus mengalami banyak penderitaan. Dan itu kalau saya katakan cukup berat, sangat berat, bukan cukup, sangat berat. Kalau saudara mau baca tulisan-tulisan Paulus di dalam Kisah Rasul, tulisannya Lukas, di dalam Kisah Rasul, Paulus sangat menderita. Sejak dia pertama kenal Tuhan Yesus sampai matinya, dia tidak ada enaknya, menderita. Tapi dia katakan penderitaan yang ringan sekarang ini. Dia tidak mau berat. Berat ringannya itu tergantung bagaimana sikap kita. Kalau Paulus menghadapi penderitaan itu, dia anggap ringan. Karena dia tahu bahwa penderitaan itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Karena itu dia terus bekerja bagi Tuhan. Sekalipun banyak penderitaan. Karena dia tahu ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kalau saudara menderita, tapi saudara bekerja benar buat Tuhan, saudara akan berikan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang saudara alami di dunia ini nggak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita belajar. Dan kalau kita baca ayat 18, supaya kita tetap kuat dalam kondisi situasi apapun yang harus kita alami di dunia yang singkat, yang sesaat ini. Apalagi yang sudah seusia saya, yang muda pun juga belum tentu sampai tua. Kalau saya tua pernah muda, tapi yang muda belum tentu bisa tua. Nah, tapi kita lihat ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan itu ya inilah dunia dengan kehidupannya sehari-hari, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bukan berarti kita tidak boleh lihat apa yang ada di dalam dunia. Semua di dalam dunia itu tugas kita kerjakan. Kita harus bekerja. Kita harus bertanggung jawab dengan keluarga, dengan anak, dengan apapun. Tapi kalau dikatakan memperhatikan, tidak memperhatikan itu artinya fokus kita tidak hanya untuk yang dari dunia. Kita boleh melakukan tugas-tugas dunia, tapi jangan itu merupakan satu fokus melebihi dari apa yang kita tahu Tuhan sediakan itu. Sekalipun belum kelihatan, Tuhan sudah pernah sampaikan dalam harta terpendam. Sekalipun harta itu masih terpendam, tapi orang berani waktu itu menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan harta. Artinya dia fokus lebih kepada yang belum kelihatan. Dia tahu bahwa ini memberikan sesuatu nilai yang jauh lebih besar dari apa yang sudah dia miliki saat itu. Demikian juga kita. Saudara, saya mengucap syukur Bapak Ibu bisa menikmati hidup ini dengan apa adanya, yang diberkati atau mungkin yang merasa kurang diberkati. Tapi kita sama-sama, mari di dalam Tuhan. Tuhan punya rencana yang selalu mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati, terlebih kalau kita mau hidup sesuai dengan rencananya.
Dan saya percaya yang tak kelihatan itulah satu bagian yang tak ternilai. Kalau saudara punya tujuan ke situ, mari kita lebih lagi bersungguh hati, sehingga apapun yang terjadi saat ini, kita nggak tahu, kita ngalami apa kita nggak tahu. Kita menyikapi apa yang terjadi di dunia, soal penyakit, masalah ekonomi. Habis ini bagaimana nanti ekonomi dunia, ekonomi negara ini. Waduh, masalah politik, masalah keuangan. Apalagi kita yang di rumah tidak bisa kerja, uang pas-pasan. Wah, nak ngomong enak ya, tapi ini masalah benar. Masalah keamanan. Nah, banyak narapidana dilepaskan, adanya hati-hati nanti banyak penjarahan. Udahlah, kita perlu berhati-hati, semua berhati-hati. Tapi untuk menyikapi ini dengan iman kita yang percaya kepada Tuhan, itulah yang menentukan ketenangan hati kita. Karena kita tahu bahwa di dalam segala sesuatu, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan. Itu satu hal. Biarlah kita menyikapi dengan iman percaya kita kepada Tuhan dalam segala kondisi. Kalau Tuhan izinkan, kita tidak mungkin bisa menghindar. Tapi kalau Tuhan belum mengizinkan, hal itu juga tidak akan bisa terjadi dalam hidup kita. Inilah namanya percaya. Yang Tuhan ingin juga dinikmati murid-muridnya waktu ketakutan di kapal yang diterpa gelombang itu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Maka Dia nanti yang akan mengerjakan bagi kita segala-galanya. Mari kita akan tutup di dalam doa. Saya percaya kiranya pesan-pesan ini memberkati kita semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman dan pesan-pesan-Mu, kiranya selalu memberkati kami semua, menguatkan kami semua yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah, persoalan, atau mungkin dia waktu-waktu ke depan. Kami tidak akan menghadapi dengan ketakutan yang berlebihan, karena kami tahu itu tidak akan berkelanjutan, karena Engkau punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu Bapak, kami menyerahkan semuanya ini dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.